Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah. Saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi, saya akan share. Pada hari ini kita akan membahas dua surat yang dianjurkan saat sholat tahajud agar rezeki menjadi mudah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua surat yang kalau dibaca saat tahajud maka rezeki akan dimudahkan. Janganlah seorang muslim pergi ke dukun padahal untuk kaya raya, cukup amalkan dua surat ini saat tahajud. Rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi cara menjemputnya haruslah juga yang sesuai dengan syariat Islam. Lantas, apakah dua surat yang kalau dibaca saat tahajud yang akan memudahkan rezeki dan kaya raya itu? Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada dua jenis sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan setiap hari. Jenis yang pertama yang sifatnya wajib, yaitu sholat fardu. Ibadah ini apabila ditinggalkan akan diganjar dosa besar. Sementara satunya lagi yaitu yang sifatnya sunnah, apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Akan tetapi manusia paling rugi. Akan tetapi manusia pasti rugi
karena di dalamnya terdapat pahala yang luar biasa besar untuk bekal di akhirat. Salah satu sholat sunnah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikerjakan yaitu sholat tahajud. Ada pahala besar dan keutamaan lain bagi orang yang mau menunaikannya. Hal itu sepadan dengan cara mengerjakannya yang cukup sulit bagi sebagian orang. Sholat sunnah tahajud harus dikerjakan di sepertiga malam dan harus didahului dengan tidur terlebih dahulu. Nah, hal ini yang membuat sebagian orang yang tidurnya larut malam akan kesulitan untuk mengerjakannya. Ada banyak keutamaan sholat tahajud selain pahalanya besar, salah satunya memberikan kemudahan dalam hidup. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Allah akan mendampingi hidup seseorang yang rajin menunaikannya sehingga segala masalah dapat teratasi. Salah satu cara memanjatkan keinginan di sepertiga malam yaitu dengan memilih surat yang sesuai dengan kita sholat pada saat tahajud. Nabi Muhammad menganjurkan seseorang untuk memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan yang mendasar yaitu rezeki keluarga. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi para suami yang mencari nafkah hendaknya memilih surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Ayat tersebut berisi tentang nafkah. Niscaya orang yang membacanya akan dapat jaminan rezeki keluarga lebih dari cukup. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, misalnya Anda yang sedang mencari nafkah, kenapa tidak membaca ayat-ayat tentang mencari nafkah yang ada di dalam Al-Quran? Minta dimudahkan, yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Selain itu, ada juga pilihan surat tentang rezeki agar mengalir deras, yaitu terdapat di surat Az-Zariyat ayat ke-22. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti buka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172 yang berisi tentang nafkah, yang berisi tentang mencari rezeki. Nah, hafalkan, baca, pahami artinya. Kemudian pada saat kita melaksanakan sholat tahajud, baca ayat tersebut. Kemudian yang kedua, surat yang terkandung di dalamnya mengenai rezeki terdapat pada surat Az-Zariyat ayat ke-22. Nah, saudara-saudariku, silahkan dibuka surat Az-Zariyat surat ke-51 ya, dari Al-Quran ayat ke-22. Nanti saudara-saudariku hafalkan dua surat ini, dan kemudian pada saat sholat tahajud kita baca, kita pahami artinya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya ulangi bahwa dua surat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
saat sholat tahajud agar rezeki menjadi mudah, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, dan yang kedua yaitu surat Az-Zariyat ayat 22. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita membaca surat-surat yang berhubungan tentang rezeki pada saat sholat tahajud, insya Allah mudah-mudahan Allah melancarkan segala usaha kita, melancarkan segala hajat kita, melancarkan segala niat baik kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi apa yang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan segala hutang piutang kita segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.